Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, yang kami hormati pejabat struktural dan subkoordinator di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Makassar, yang kami hormati panitia dan calon peserta pelatihan yang sama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan inayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 dan 2, angkatan pertama, kedua, dan ketiga, sewilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Makassar. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mohon maaf. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya akan dibacakan oleh Saudara Iqbal S. Hum M. Hum dari Stain Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح
يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kemaslahatan acara ini, marilah kita berdoa dan akan dipimpin oleh Saudara Mutawalli Esos I dari Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini, yakni pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2022. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa 'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil 'ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allah hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al hadzal yawm awwaluhu salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana uzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mal salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti laporan Ketua Panitia Penyelenggara kepada Ibu Sukma SPDI MA. Dengan hormat kami silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Selamat pagi. Terhormat Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, yang kami hormati para pejabat struktural, para pejabat subkoordinator, pejabat fungsional Widya Suara, para panitia penyelenggara, dan seluruh peserta pelatihan dasar CPNS sewilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Makassar. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti upacara seremonial pembukaan pelatihan dasar CPNS calon pegawai negeri sipil dengan cara pelatihan klasikal dengan sistem blended learning atau metode distance learning sewilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Makassar tahun 2022 yang insya Allah sebentar lagi akan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selaku panitia penyelenggara izinkan kami melaporkan beberapa hal sekaitan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar ini. Yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan Latsar ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia atau sumber daya aparatur pada Kementerian Agama, kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil, kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0 atas jenis penerimaan negara bukan pajak terhadap pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, kemudian Keputusan Kepala LAM Nomor 94-K-1-PDP.07/2021 tentang kurikulum pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil dan DIPA Balai Diklat Keagamaan Makassar. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Latsar ini adalah untuk mengubah pola perilaku dan mindset peserta dengan harapan mereka akan mampu menjadi pelayan publik yang profesional, berbasis pelayanan prima dengan spirit super moralitas dan mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegritas dengan penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pelatihan klasikal dengan non-klasikal dan kompetensi sosial, kultural dengan kompetensi bidang. Dan ini diharapkan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Adapun sasaran dari pelaksanaan Latsar ini adalah untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter dan dibentuk oleh sikap dan perilaku
yang dijiwai oleh semangat bela negara dan nilai-nilai dasar PNS dalam NKRI serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan publik. Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan ini total berjumlah 647 jam pelajaran dengan rincian 48 jam pelajaran untuk pembelajaran mandiri menggunakan MOOC setara dengan 16 hari kerja. Kemudian 217 jam pelajaran untuk pembelajaran e-learning selama 22 hari kerja. Kemudian 320 jam pelajaran untuk aktualisasi selama 30 hari kerja di tempat tugas masing-masing. Dan 62 jam pelajaran atau secara setara 6 hari kerja untuk pembelajaran klasikal. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem blended learning dengan metode distance learning tahun 2022. Tempat pelatihan, kegiatan pelatihan dasar atau Latsar CPNS ini dengan sistem blended learning dengan metode distance learning dilaksanakan di mana peserta mengikuti pembelajaran dari tempat kedudukan masing-masing dengan memanfaatkan teknologi informasi secara virtual dan e-learning, dan secara klasikal dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Makassar selama 6 hari. Peserta pelatihan dasar CPNS, Kementerian Agama sewilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Makassar yang mengikuti sebanyak 93 orang, masing-masing berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, UIN Alauddin Makassar, IAIN Bone, IAIN Parepare, IAIN Kendari, IAKN Toraja, Stain Majene, Balai Litbang Agama Makassar, dan UPT Asrama Haji Embarkasi Makassar. Untuk kelancaran penyelenggaraan Latsar tahun 2022, maka tenaga pengajar kepelatihan berasal dari 1. Penceramah. Penceramah merupakan orang yang akan memberikan wawasan pengetahuan atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta pelatihan dasar CPNS. Kemudian pengajar atau tim yang akan memberikan informasi atau pengetahuan kepada peserta terdiri atas pertama pengampu materi yakni Widya Iswara, kemudian penguji, kemudian pembimbing atau coach dan mentor, serta pendamping. Kemudian pengelola atau penyelenggara yakni pegawai ASN yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan pelatihan dasar di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Kemudian PIC akan mengelola sistem pembelajaran daring selama LMS atau Learning Management System di lembaga administrasi negara. Selanjutnya pembiayaan, kegiatan Latsar ini seluruhnya dibiayai oleh DIPA Balai Diklat Keagamaan Makassar dengan nomor petikan *2 SP DIPA garis datar 025.11.2.42541/2022 tanggal 23 November 2021. Selanjutnya, bagi peserta pelatihan yang telah mengikuti kegiatan pelatihan ini akan mendapatkan surat keterangan. Bagi yang lulus akan diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTP. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus dan paling rendah mendapatkan 3. Bagi peserta yang mendapatkan peringkat terbaik, ada 3 orang akan mendapatkan peringkat terbaik, yakni dengan kualifikasi paling rendah memuaskan, akan diberikan sertifikat tersendiri atau piagam penghargaan kepada peserta terbaik. Kemudian kepada peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya,
Bagi peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya akan diberikan surat keterangan ditunda kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Dan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus juga tetap diberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan kepada Bapak Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, kami mohon kesediaannya untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Latsar ini. Dan kepada Ibu Kepala Balai juga kami mohon untuk memberikan sambutan. Selanjutnya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang, selamat kepada seluruh peserta pelatihan dasar CPNS untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara e-learning. Kami harapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian ini dengan penuh perhatian dan rasa tanggung jawab. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar kepada Ibu Zuhra Esos MAP, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muharram Marzuki PSD, yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Makassar, yang saya hormati Subkoordinator Seksi Diklat Tenaga Administrasi, Widya Suara, panitia, dan seluruh calon peserta pelatihan Latsar yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena atas berkat rahmat dan taufiknya jualah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bersama-sama hadir, baik yang ada di ruangan ini maupun seluruh peserta yang melalui Zoom pada pagi hari ini, dan terkhusus kepada Bapak Sekretaris Badan Litbang yang sudah berkenan untuk hadir membuka nanti kegiatan ini. Serta salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris sudah meluangkan waktunya, walaupun kegiatan pada hari ini cukup padat, tapi alhamdulillah beliau bisa menyapa Bapak Ibu seluruh calon peserta pelatihan. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan Latsar ini, karena kenapa? Seluruh kalau statusnya sudah CPNS, maka untuk menjadi PNS 100% harus persyaratan utama adalah harus lulus pelatihan dasar. Nah, sehingga apa tadi yang disampaikan oleh panitia dalam overview tadi, adik-adik semuanya, karena ini masih muda-muda pasti, adik-adik semuanya harus mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan serius, walaupun kegiatannya secara online. Dan memang Latsar pada tahun ini kita adakan secara blended, ada MOC-nya, ada online, dan juga ada klasikal nantinya. Nah, kami sebagai penyelenggara sangat berharap kepada seluruh calon peserta, ikutilah dengan baik kegiatan ini, karena walaupun namanya online, tetapi seluruh gerak-gerik adik-adik semuanya itu akan dipantau oleh Widya Suara maupun para panitia. Nah, saya melihat tadi masih ada yang masih banyak yang masih gondrong-gondrong rambutnya masih panjang. Mohon ini diikuti ya. Ada peraturan harus berapa? Setengah senti ya? Setengah senti. Jadi walaupun secara online itu akan dipantau, dan utamanya juga nanti pada saat klasikal. Nah, kami mengingatkan bahwa pada saat mengikuti secara online ini, adik-adik semua tetap harus memperlihatkan wajahnya, jangan hanya sekadar foto. Saya ulang lagi ya, karena itu akan menjadi penilaian bagi kami.
Sekali lagi adik-adik semuanya, walaupun sudah memiliki SK sebagai CPNS di Kementerian Agama, tetapi kalau tidak lulus latsar, maka itu cita-cita adik-adik semua menjadi PNS itu akan pudar. Jadi sekali lagi ikutilah dengan baik, karena kenapa? Mohon juga pada saat mengikuti secara habituasi di tempat tugasnya, harus memperlihatkan bagaimana menjadi ASN yang baik di lingkungan kerjanya. Jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ya pernah ada 2 tahun yang lalu ada peserta sudah lulus, tetapi ada kejadian yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir, sehingga ya harapannya untuk menjadi PNS tidak tercapai. Dan kesempatan untuk menjadi PNS itu cuma 1 kali. Kalaupun misalnya pernah sudah lulus tahun ini, terus berikutnya karena ada sesuatu yang tidak tidak lulus, maka untuk kesempatan menjadi PNS saya kira itu akan tidak ada kesempatan yang kedua kali, karena kan sudah muncul di situ, sudah ada NIP-nya di BKN. Nah, selanjutnya adik-adik semuanya terkait nanti habituasi di tempat tugasnya, karena nanti ada rancangan aktualisasi, tolong buatlah aktualisasi yang betul-betul dibutuhkan di di tempat tugasnya. Jangan membuat sesuatu yang hanya sekedar berpikir hanya sekedar memenuhi kewajibannya sebagai peserta latsar. Tetapi buatlah rancangan aktualisasi dan nantinya akan menjadi aktualisasi yang memang sangat-sangat dibutuhkan di lembaganya. Apalagi adik-adik saya yakin dan percaya, saya selalu mengatakan yang 3 tahun terakhir yang direkrut oleh Kementerian Agama ini adalah betul-betul anak-anak milenial yang sangat-sangat dibutuhkan di zaman ini. Apalagi khususnya terkait dengan IT. Itu yang kami melihat, dan sekali lagi saya ucapkan selamat, karena Anda ini adalah orang-orang pilihan Kementerian Agama. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena rekrutmen untuk menjadi CPNS itu sangat-sangat tidak mudah. Ada melalui CT, dan ini adalah yang lulus ini, yang mengikuti latsar ini adalah orang-orang pilihan Kementerian Agama, karena sudah melalui perjuangan, sudah melalui seleksi yang begitu panjang, sehingga saat ini sudah bisa mengikuti latsar. Sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan emas ini, karena Anda adalah orang-orang pilihan Kementerian Agama. Ikutilah dengan baik, jangan hanya karena hanya karena latsar cita-cita Anda menjadi PNS itu tidak tercapai. Sekali lagi, ini adalah kesempatan emas bagi adik-adik semua. Ikuti dengan baik, dan pada saat mengikuti kegiatan online ini, saya kira memang Pak Ilham, kita harus membuatkan ID card, nanti mereka akan cetak supaya pimpinan di tempat tugasnya itu memahami bahwa adik-adik sekarang ini sedang mengikuti pelatihan. Tidak hanya sekedar menyalakan laptopnya, tapi sekali lagi semua wajah dan harus bergerak, bukan hanya foto yang dipasang di situ. Sekali lagi, itu akan menjadi perhatian bagi teman-teman panitia dan widya suara. Nah, selanjutnya nanti pada saat mengikuti kegiatan klasikal, ya semua aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh panitia itu harus kita ikuti. Anda adalah orang-orang terbaik Kementerian Agama yang sudah dipilih dan yang tidak akan bergabung di Kementerian Agama dan menjadi ASN yang berakhlak. Bukan berarti berakhlak dalam hal seperti yang kita ketahui selama ini, tetapi memang pada saat ini adik-adik sangat diharapkan untuk menjadi orang-orang hebat Kementerian Agama. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Sekretaris dan juga kepada adik-adik semua. Ikutilah kegiatan ini dengan baik dan penuh keseriusan. Jangan sampai ada yang melanggar, apalagi terkait dengan yang asusila. Mohon itu jangan sampai terjadi, karena yakin dan percaya kalau ada hal yang betul-betul akan menjadi catatan bagi baik di institusinya maupun nanti di Balai Diklat atau pada saat kegiatan pelatihan secara online ini, itu semua gerak-gerik saudara-saudara akan menjadi catatan yang sangat membantu, yang akan menentukan kelulusan saudara. Dan juga tadi sudah saya sampaikan, disampaikannya bahwa terkait dengan aktualisasinya, sekali lagi buatlah buatlah sesuatu yang memang sekali lagi yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh lembaganya.
yang misalnya yang belum ada di situ. Jangan yang sudah jangan menciplak lagi. Boleh juga sudah ada tetapi dikembangkan yang lebih bagus lagi. Saya kira itu harapan kami dan saya kira harapan Kementerian Agama khususnya di tempat tugas masing-masing. Dan selanjutnya kami harapkan kepada Bapak Sekretaris untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirin wabarakatuh. yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama pengarahan Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus membuka dengan resmi pelatihan ini. Kepada Bapak Dr. Haji Muharram Marsuki PhD, dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa mengikuti acara pembukaan pendidikan pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Ibu Dr. Ada Haja Zuhro. Yang saya hormati Ibu Kasubag TU, Bapak Subkoordinator Tenaga Administrasi, dan juga seluruh pejabat fungsional dan struktural, Bapak dan Ibu para Widya Iswara, dan seluruh jajaran panitia. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yang paling utama tadi sudah saya sampaikan, kita diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa berhadir dalam acara Al-Azhar. Yang kedua, tentunya bahwa adik-adik para peserta latihan dasar atau dulu disebutnya Diklat PIM, ya, Diklat CPNS, ya, atau juga sebagai latihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil, merupakan salah satu bentuk pendidikan awal bagi calon pegawai negeri sipil yang wajib diikuti, baik yang ada di lingkungan Kementerian Agama, baik di tingkat wilayah provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, yang ada di KUA, di perguruan tinggi, ataupun juga yang berada di UPT, seperti UPT Haji dan ya UPT Asrama Haji. Maka menjadi kewajiban sebagai calon pegawai negeri sipil untuk mengikuti pelatihan dasar, ya, bagi calon pegawai negeri sipil ini. Disinilah awal dari Anda nantinya akan lolos, ya, atau lulus sebagai pegawai negeri sipil, atau Anda tidak lolos. Maka disebutnya sekarang ini masih sebagai CPNS, sebagai calon pegawai negeri sipil. Maka gerbang
pertama yang harus Anda lewati adalah lulus atau tidak Anda mengikuti latihan dasar calon pegawai negeri sipil ini atau latsar ini. Nah, oleh karena itu saya menggarisbawahi semua yang disampaikan oleh Ibu Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar terkait beberapa aspek yang harus menjadi tuntutan kita bersama sebagai CPNS. Yang pertama adalah hendaknya kita memperhatikan etika, moralitas sebagai pegawai negeri sipil. Ini sangat penting. Kalau sudah etikanya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan calon pegawai negeri sipil, betapapun Anda bagus mengerjakan hal-hal yang lain, tetapi etika, moralitas, integritas tidak bisa Anda pertanggungjawabkan, tidak bisa Anda tunjukkan dengan baik, maka saya merekomendasikan kepada Ibu Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar tidak layak untuk diloloskan. Yang pertama tadi menyangkut etika, moralitas. Oleh karena itu ini yang harus dijaga. Ya. Menyangkut perbuatan, sikap, ya, tindak tanduk, bahasa, itu sangat penting. Apalagi sudah menyangkut integritas, kejujuran, ya, sikap-sikap yang bisa menjadikan runtuhnya nilai agama, ya, umpamanya melawan tindakan hukum, melakukan tindakan anarkis, melakukan tindakan amoral, ya, perilaku yang tidak senonoh. Maka ini sebagai nilai yang paling tinggi karena menyangkut adalah masa depan saudara dan menyangkut masa depan lembaga. Apalagi kita orang yang berada di Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah lembaga negara, tidak hanya berbicara mengawal pembangunan di bidang agama yang bersifat fisik. Pembangunan agama bidang fisik itu kan bisa kita lihat apakah pembangunan gedungnya, pembangunan sarana prasarana keagamaannya, pembangunan di bidang sumber daya manusianya, itu sifatnya fisik. Tapi ada yang bersifat non-fisik yang sangat penting, lebih penting dari fisik tadi, yaitu menyangkut pembangunan nilai agama dan keagamaan. Kalau nilai agama ini sudah tidak dipakai oleh kita sebagai orang Kementerian Agama, maka tidak ada lagi artinya. Ya. Orang akan melihat Anda sebagai pegawai Kementerian Agama, tapi sikap moralitas kita bertentangan jauh dari nilai agama, tidak ada artinya. Melakukan tindakan koruptif, melakukan tindakan kejahatan, melakukan pembunuhan umpamanya, melakukan tindakan bejat umpamanya terkait dengan aksi-aksi yang berbau pornografi dan seterusnya. Maka ini adalah sikap tindakan perilaku yang tidak sesuai dengan sikap moralitas nilai agama. Semua agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Jadi tidak sesuai dengan perilaku atau nilai-nilai agama itu, maka tidak pantas kita berada di Kementerian Agama. Oleh karena itulah saya merekomendasikan kepada Ibu Kepala Balai, ini menjadi faktor penilaian yang sangat penting. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan ya mulai dari bagaimana kita mengikuti diklat ini, meskipun dilakukan apa yang disampaikan oleh Ibu Kasubag TU selaku panitia, dilakukan secara blended learning, ya. Ada kalanya kita melalui Zoom meeting seperti ini secara online, ada kalanya kita langsung berada di lapangan,
dan ada juga on campus. Kita berada di dalam kampus Balai Diklat Keagamaan. Artinya bahwa semua itu harus kita ikuti. Termasuk tidak hanya perilaku kita secara offline saja, perilaku kita secara online pun akan mendapatkan penilaian. Mohon kepada sahabat saya seluruh Widya Iswara, tolong ini menjadi bahan perhatian kita, ya. Para panitia, karena dari sinilah gerbang pertama Anda memasuki pegawai negeri sipil. Kalau tidak, maka kata calon itu akan berakhir sampai di sini. Ya. Bapak dan Ibu, adik-adik peserta yang berbahagia. Oleh karena itu, ada 3 aspek yang perlu kita terapkan sebagai calon pegawai negeri sipil ini. Yang pertama itu tadi adalah menyangkut pembinaan etika, moralitas, mentalitas, atau nilai agama. Ini sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perilaku budaya kerja. Budaya kerja. Kalau tadi adalah sikap mental nilai agama, ya. Yang kedua adalah menyangkut budaya kerja. Apa ini yang menyangkut budaya kerja? Budaya kerja itu yang pertama terkait dengan etos kerja. Bagaimana tingkat kedisiplinan kita sebagai pegawai negeri sipil. Ya kan, kehadiran, keberadaan kita di kantor sampai kita meninggalkan kantor itu bagian dari disiplin. Terkait dengan waktu, tugas-tugas yang kita lakukan di kantor. Yang kedua, disiplin secara etika birokrasi. Bagaimanapun kita ini ada pimpinan. Ada yang sudah senior. Ada yang sejawat. Bahkan ada yang berbeda tugas bidang kerjanya. Bahkan kita terkadang bisa melakukan koordinasi dengan satuan kerja, baik yang ada di dalam lembaga kita maupun yang ada di luar Kementerian Agama. Nah, ini sangat penting kita lakukan. Ada etika sosial, etika birokrasi, dan etika ini tidak hanya kita berada di rumah ibadah saja etika itu, atau di rumah saja kita berada dengan orang tua, tapi etika birokrasi, etika kita di lingkungan, bahkan kita juga di keluarga menjadi penilaian. Ya, di keluarga pun menjadi penilaian. Anda bagus di kantor, di rumah rusak, umpamanya terjadi kejahatan keluarga, KDRT dengan istri, dengan anak, ya kan, tercium sampai ke kantor, ya kan, maka ini menjadi nilai karakter kita menjadi rusak, gitu ya. Moralitas kita menjadi rusak. Kalau pimpinan yang nantinya seperti ini, maka akan hancur lembaga kita, rusak negara kita. Nah, Bapak dan Ibu, adik-adik para peserta Latsar ini sebagai calon pimpinan masa depan. Apalagi sekarang ini kita sudah diminta untuk profesional di bidang tugas, ya, di bidang kerja kita. Nah, ini sangat penting. Jadi budaya kerja, etos kerja kita ini sangat penting kita tunjukkan kepada masyarakat kita di lingkungan kerja, pada masyarakat kita di luar, baik di internal maupun di luar kantor. Tidak hanya pada saat-saat tertentu saja. Bagaimanapun pegawai yang bagus, sikapnya bagus, bahasanya bagus, kerajinannya bagus, loyalitasnya bagus. Kalau diperintah oleh atasan cepat, menyelesaikan pekerjaan yang diminta. Dengan hasil yang bagus, tidak hanya sekedarnya saja. Ada perintah untuk menyiapkan satu kegiatan. Perintah menyiapkan sebuah surat yang terkait dengan kebijakan. Ada kegiatan yang harus ditongkrongi atau diikuti dengan baik. Kalau kita rajin, kita melakukan tugas itu dengan baik, bisa berdedikasi atas pekerjaan kita ke depan yang lebih bagus, kita mampu bekerja sama sesama sejawat di kantor. Orang yang seperti ini, yang laris ya di dalam kantor kita itu pasti ada namanya baperjakan. Orang itu mau diangkat jadi pejabat, ya itu harus didelay.
Kalau orang yang bagus pasti diperebutkan oleh semua lembaga atau unit kerja. Tapi kalau peserta atau pegawai, mohon maaf, yang karakternya jelek, ya, sikapnya jelek, yang nilai agamanya tidak dipakai, yang sembrono, yang asal kerja saja, yang penting datang ke kantor nggak ada sesuatu yang dikerjakan, jangan harap Bapak akan menjadi pimpinan. Jangan harap adik-adik akan bisa menjadi memiliki masa depan yang bagus, yang cerah. Nah, bisa-bisa kalau ada kesalahan, baru masuk jadi pegawai negeri, bisa diinvestigasi oleh Inspektorat Jenderal. Ya, akan dilakukan pengkajian layak atau tidak kita sebagai pegawai negeri sipil. Nah, oleh karena itu ini saya menyampaikan ini sebagai warning, sebagai bagian sayang, rasa cinta saya sebagai kakak, sebagai abang, apalagi sebagai atasan. Rasa sayang itu kepada adik-adik, jangan sampai perilaku kita, sikap kita, moralitas kita, tutur bahasa kita, ya kan, tidak sesuai dengan nilai agama dan keagamaan yang kita sandang. Termasuk bagaimana budaya kerja, etos kerja, loyalitas kita. Jangan Anda berkata, oh itu bukan atasan saya diperintah, saya nggak mau Pak kalau bukan atasan saya. Saya tidak mau mengerjakan pekerjaan kalau bukan bidang profesi saya. Kalau itu perintah atasan untuk demi urusan kantor, urusan negara, urusan kerja, Anda akan menjadi penilaian. Nilai itu tidak hanya tertulis, tapi ada yang nilai yang tidak tertulis, tersimpan di dalam hati sanubari para pimpinannya. Tidak hanya penilaian disimpan dalam hati sanubari, tersimpan oleh pimpinan, termasuk cawan sejawat kita. Orang juga akan menyampaikan, oh Pak, nggak bagus Pak. Dia tidak jujur, dia tidak amanah. Umpamanya begitu. Ada tugas pekerjaan dipercayakan. Apalagi udah bicara uang, bicara tugas. Tidak amanah sekali kita melakukan perbuatan tindakan yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian, hari itu juga kita bisa dilakukan tindakan BAP oleh mohon maaf Pak, termut. Ya, mohon maaf, ya. Saya ulangi sekali lagi, sekali kita menjadi pegawai negeri sipil, jadilah pegawai yang bersikap, moral, perilaku yang mulia. Dan itu akan terus-menerus ya tercatat tadi saya katakan. Ini mahal harganya pendidikan pertama sebagai CPNS mengikuti Latsar ini sangat penting. Pintu gerbang Anda untuk ke depan, lolos atau tidak. Ya, sekali tidak lolos, gugurlah Anda sebagai PNS. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh panitia penyelenggara, selama itu tidak lepas dari apa yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai peserta, mohon diikuti, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar tadi, ya, termasuk tugas-tugas harian, tugas kerja kita, bagaimana kehadiran, bagaimana kita, keberadaan kita, meskipun di Zoom ini jangan dianggap sepele. Saya juga mengikuti ini dengan baik. Ya. Saya akan menunggu laporan-laporan dari seluruh Kepala Balai Diklat se-Indonesia. Karena memang berada di tugas saya selaku sekretaris ini, memantau pegawai Kementerian Agama, khususnya di Badalitbang dan Diklat, melalui proses pendidikan kediklatan ini. Ya. Nah, saya berharap Anda semuanya lulus, berhasil dengan bagus, dan Anda menjadi pegawai negeri sipil yang memiliki kepribadian, yang memiliki etos kerja yang bagus, kedisiplinan yang tinggi, dan juga memiliki akhlakul karimah, sikap moral, perilaku yang mulia. Janganlah Anda melihat siapapun pegawainya. Siapapun saya katakan.
baik itu yang berada di luar Kementerian Agama ataupun yang di dalam Kementerian Agama, apakah itu orang yang berada di atas, yang berada di samping, yang berada dimanapun, nilai-nilai yang baik patutlah kita contoh. Tapi kejelekan, kejahatan yang tidak bagus, melanggar perundang-undangan atau peraturan, jangan Anda ikuti. Ya, jangan Anda ikuti. Mengikuti kesalahan orang lain berarti kita siap untuk menceburkan diri terhadap pelanggaran peraturan. Pelanggaran peraturan berarti kita sudah siap mengorbankan diri kita itu bisa lepas dari pegawai negeri kita ini sebagai PNS-nya. Bahkan kalau ada jabatan, jabatannya pun dipaksa lepas. Ini sudah banyak terjadi. Ya. Mohon sekali lagi, yang jelek, yang tidak bagus, yang salah, jangan diikuti. Yang bagus, yang mulia, yang perlu diteladani, ikuti. Jalankan. Supaya kita mampu menjadikan bangsa Indonesia ini akan lebih baik lagi ke depan. Melalui bidang tugas kerja kita, dimanapun kita ditempatkan, apapun tugas yang diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya profesionalisme. Ya, kalau tadi bicara moral, ya etos kerja, disiplin. Yang kedua ini menyangkut profesionalitas kita sebagai pegawai. Sangat dituntut. Makanya negara sekarang ini sudah mengangkat pegawai negeri sipil tidak lagi seperti dulu, ya kan? Sebagai apa? Sebagai pegawai yang sifatnya generalis, umum, tidak memiliki jabatan. Sekarang ini sejak dia diangkat menjadi CPNS, PNS, dia sudah jelas posisinya sebagai apa. Ada sebagai analis kepegawaian, analis keuangan, ada sebagai peranata komputer, ada sebagai arsiparis, ada sebagai luar biasa banyak, ya, sebagai perencana, ya, luar biasa. Sekarang itu sudah diarahkan kita itu ada di mana, ya, ada di peranata humas dan seterusnya. Kalau yang sebagai dosen, jelas dia sebagai pejabat fungsional dosen. Kalau dia sebagai guru, sebagai pejabat fungsional guru. Kalau dia sebagai widya iswara, pejabat fungsional widya iswara. Ya. Kalau di Kementerian Agama tidak ada lagi peneliti. Ya, kalau dulu ada peneliti, sekarang sudah beralih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi jabatan-jabatan ini sudah diberikan kepada kita. Baik yang ada di KUA sebagai penyuluh agama, sebagai penghulu yang ada di KUA. Itu fungsi-fungsi itu. Tidak boleh kita jadikan alat ini sebagai mainan, sebagai uji coba, sebagai sesuatu yang dianggap sepele. Karena kalau kita anggap ini sebagai mainan, tidak anggap jabatan kepegawaian negeri kita itu tidak kita anggap. Maka kita tidak layak sebagai pegawai negeri sipil. Kalau kita sudah berani menceburkan diri kita sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, maka kita harus ikut. Kita harus jalankan sesuai dengan perundang-undangan atau ketentuan yang ditetapkan. Ya, itu ya. Kalau kita masih separoh-separoh, sekali kita ngobjek, nyari proyek di luar, datang agak siang, kemudian pagi kita yang penting absen saja, dilihat pimpinan. Itu bukan itu perilaku yang salah. Jangan ada contoh kalau ada orang yang seperti itu. Sekarang tidak bisa lagi Anda akan dikontrol. Ya kan? Termasuk saya juga sama. Begitu kan? Tidak ada bedanya. Mau yang di atas, mau yang di bawah. Oleh karena itu, saya berpesan, mudah-mudahan Anda menjadi pegawai Kementerian Agama yang profesional. Ya. Apa profesional itu? Bekerja dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda sebagai analis keuangan, pelajarilah peraturan-peraturan berkaitan dengan keuangan. Sebagai perencana, pelajarilah bagaimana menyiapkan program perencanaan dari yang ada di tugas bidang kerja kita. Kalau kita sebagai analis kepegawaian, jadilah sebagai anak kepegawaian yang betul dan belajar ilmunya. Apalagi sebagai dosen, sebagai penyuluh. Kalau tidak belajar,
ya tidak suka membaca, janganlah kita menjadi orang yang memiliki jabatan fungsional itu. Mau tidak mau, kita nanti bisa ketinggalan. Ketinggalan materi yang kita ajarkan, murid-murid kita sudah jauh, mahasiswa kita sudah jauh, kita masih berada di belakang. Itu ya adik-adik para peserta diklat Latsar ini yang saya hormati dan saya cintai. Itulah profesionalitas bekerja dengan ilmu. Yang kedua, memiliki wawasan cara pandang yang luas. Kalau orang berilmu saja tapi wawasannya pendek, wawasannya kampung, desa, ibaratnya kalau ada pepatah itu ibaratnya orang itu lelek sumur. Dia berada di dalam sumur utak-utaknya itu. Berpikirnya selalu inward looking, tidak pernah berpikir ke depan, jauh outward looking. Ya. Nah, kita sebagai pegawai Kementerian Agama segala sesuatu berpikir jauh ke depan. Bagaimana memperbaiki lembaga kita. Sesuatu apa yang disampaikan Ibu Zuhro tadi itu, Anda membuat kertas kerja, jangan membuat kertas kerja yang sudah usang. Hanya sekedar Anda buat saja. Ya kan, Anda memenuhi kewajiban. Mohon para widya iswara, kalau ada peserta diklat kita yang seperti itu, jangan diterima usulan kertas kerjanya. Apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan lembaga? Apapun, meskipun itu kecil, lakukan perbaikan, peningkatan. Mau itu SDM, perencanaan, keuangan, pengarsipan, legalitas hukum, ya kan, menyangkut perundang-undangan, atau Anda sebagai dosen atau guru di bidang mata pelajaran, lakukan perbaikan-perbaikan untuk lembaga kita. Anda sudah memperbaiki lembaga kita di bidang tugas Anda, berarti Anda membenahi Kementerian Agama. Karena sangat luas Kementerian Agama ini, tidak hanya di pusat, sampai di tingkat desa kita punya. Namanya ada madrasah, ibtidaiyah, ada Raudatul Atfal. Luar biasa banyaknya. Oleh karena itu lakukan perbaikan supaya lembaga kita tambah baik, tambah hari tambah bagus. Yang di pendidikan bekerjalah secara profesional di bidang pendidikan. Ya, dengan apa? Tidak hanya profesional kaya ilmu, tapi juga berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, loyalitas tinggi. Tidak ada artinya juga ilmunya tinggi, tapi dia tidak loyal. Tidak ada artinya juga dia berilmu tinggi, tapi sikap perilakunya tidak memiliki akhlak yang mulia, sombong, kasar. Ya kan itu contoh. Ada kita sebagai dosen, umpamanya kita sebagai orang yang paling hebat, mata kuliah kita yang kita ajarkan tidak ada yang orang mampu menguasai kecuali kita. Kemudian kita betantang betenteng sombong. Baru jadi dosen kita pangkatnya sudah boleh sombong. Enggak dihargai nanti sama sejawat kita yang lain. Ini saya mengatakan begini ini karena saya sudah melihat ya perkembangan, ya kan, melihat situasi yang ada di Kementerian Agama ini. Lebih dari 30 tahun saya alami itu. Makanya saya sangat sayang kepada adik-adik. Mohon jangan dilakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama, sikap moral, budaya, dan juga yang menyangkut profesional tadi. Ya kan? Itu dianya. Ya. Meskipun kita akhlak mulia, kalau nggak profesional, ilmunya nggak ada, nggak boleh juga. Pak, dia sopan orangnya. Tapi ilmunya ini rendah sekali. Ada pekerjaan nggak bisa dia lakukan. Besok Pak. Sudah dinanya terus oleh pimpinannya, tarsok tidak selesai. Pimpinan gerah juga. Tidak suka juga kepada pegawai yang akhlaknya bagus tapi tidak profesional. Harus bersatu semua. Profesionalisme, keilmuan, tapi berakhlak mulia. Ya kan? Itu jadi tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Nah, yang terakhir tadi etika, profesionalisme kita kaitannya dengan apa tadi? Keilmuan yang harus kita tekuni, kita belajar senantiasa kita lakukan itu. Kita memiliki wawasan yang luas, tidak inward looking, kita kesal sama orang. Kadang-kadang kita bekerja ini walaupun satu kamar, walaupun satu kantor, rezeki kita tidak tahu karena itu rezeki yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa kaya kasih. Tapi kita bekerja dengan baik. Kalau kita sudah iri hati kepada orang lain, kita jelekkan, kita provokasi, kita adukan itu kepada pimpinan, orang itu jelek,
inilah awal yang Anda tanamkan perilaku yang negatif. Buatlah kerjasama dengan kawan kawan sekerja ini yang mengagumkan, yang membuat orang suka kepada kita semua. Jangan Anda membuat perilaku yang menjadikan orang tidak suka pada kita. Sekali orang tidak suka pada kita, jangan harap kita akan menjadi bagian dari mereka atau lembaga itu. Ya. Ini sangat penting yang saya sampaikan. Saya sebagai bapak ya di Badan Litbang dan Diklat ini, tentunya saya sayang kepada anak-anak saya. Saya sayang selaku senior, selaku orang yang sudah lebih tua, sayang kepada adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat melaksanakan apa yang disampaikan tadi oleh ketua panitia, oleh Ibu Kepala Balai Diklat, dan apa yang saya sampaikan. Dan nanti bimbingan, arahan ya yang disampaikan oleh para widya iswara dan juga panitia, mohon ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan satu kesatuan dalam kelolosan kita atau kelulusan kita sebagai peserta latsar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang berada di wilayah kerja Balai Diklat Sulawesi Selatan. Ya. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita mohon bimbingannya, kita mohon perlindungannya supaya diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil yang nantinya kita sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Untuk itu, mari kita buka acara latihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar Angkatan Kedua secara resmi. Mari kita buka dengan membaca doa sesuai agama kita masing-masing. Dan untuk itu, bagi yang beragama Islam, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, latsar yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar Angkatan Kedua secara resmi kami nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Adanaulakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan ini. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.